apaan nih kata dia gitu. Enggak kata dia gitu. Kagak mau, dia geli gitu. Gak kenal yang begitu orang Saudi. Gak makan orang Saudi mah begitu dibuang. Tuman, kerja ya, kerja. Tuman kata dia. Aneh banget ya orang Indonesia gitu. Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Balik lagi di channel paling terkece, terkait, terpopuler di dunia dan akhirat. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang kultur shocknya Babarubi yang keempat. Apa? Yaitu ceker. Nah jadi teman-teman, saya itu keluarga saya sih, nggak semua keluarga sih, tapi mayoritas empok-empok saya tuh suka banget yang namanya ceker. Apalagi saya suka banget tuh sop ceker gitu, apalagi di daerah Menteng tuh. Aduh, jadi ngomongin ceker jadi pengen saya. Sop ceker tuh enak banget teman-teman gitu. Nah akhirnya pas nikah tuh, karena Babarubi tinggal di rumah nyak saya, jadi ya sesuatu yang kita biasa makan ya dia harus ikutin dong gitu kan. Nah udah tuh, biasanya tuh saya makan ceker tuh pagrib gitu ya. Saya bilang, ayo yuk nemenin gue yuk makan, saya bilang gitu kan. Nemenin makan, ayo nemenin makan. Terus udah nyampe, udah tuh mas pesan ya 2, saya empok saya gitu. Terus apaan nih kata dia gitu. Saya giniin kan, cekernya saya giniin, ini apaan nih? Hah kata dia, apaan itu? Kaki kata Babarubi, kaki ayam. Iya ceker, ini namanya ceker, gul ceker. Ceker Rijal Dajaj kata dia, iya kaki ayam gitu. Nah enggak, gue nggak makan kata dia gitu ya. Emang nggak ada lagi makanan yang lain selain ini kata dia gitu. Dia nanya, emang lu nggak ada lagi makanan yang lain, kok makan ceker gitu, kayak nggak ada manfaatnya aja lu makan ini gitu ya. Terus saya bilang, ya Allah gue dari kecil nih diempanin namanya gue ceker itu vitaminnya banyak gitu kan. Saya bilang gitu dah tuh, pokoknya saya promosiin dah tuh ceker biar supaya dia doyan kan, dia mau makan gitu. Nggak mau teman-teman. Terus saya giniin kan cekernya, nih ya udah lu makan jarinya aja satu tuh, jarinya kan dia kan ceker begini. Terus saya giniin, udah nih makan aja, cobain dulu nih satu, saya bilang gitu. Enggak kata dia gitu. Kagak mau, dia geli gitu. Ya Allah, karena kan di Saudi orang Saudi itu nggak makan ceker, nggak makan kepala ayam. Nggak makan orang Saudi mah begitu dibuang, jeroan, usus, nggak kenal yang begitu orang Saudi. Jadi ketika dia lihat kita makan ceker, dia kaget banget gitu kan, shock gitu. Hah? Gue makan dibuang, gue mah nggak makan begini di Saudi gitu. Yaudah. Yaudah ntar makan apa kek, nasi uduk kek gitu ya. Udah dia makan yang lain, kita makan ceker. Dia shock banget ngelihat kita makan ceker gitu, apalagi ngelihat kukunya gitu ya, kuku ceker. Ya Allah, kadang kesian juga gitu ya, apa yang kita makan nggak bisa dia makan, kadang kesian juga Babarubi kalau kita lagi mau makan nih, udah dia duluan dah, ayo lu mau makan apa gitu. Kadang kan kita kan makanannya begitu kan. Orang kita kan makanan istilahnya jorok gitu ya, jorok tapi enak gitu, kayak ceker gitu. Aduh, pokoknya gitulah. Nah jadi itulah konsekuensinya kalau kita nikah sama orang asing, apalagi Saudi ya gitu. Banyak banget makanan yang kita makan tapi mereka nggak makan gitu. Jadi itulah salah satu kultur shocknya Babarubi. Terus kultur shock Babarubi yang kelima adalah banyak kucing. Jadi nih teman-teman, di rumah saya itu emang udah dari kecil tuh ya, dari zamannya baba saya masih hidup, dari nyak saya masih hidup, itu banyak banget kucing teman-teman gitu ya. Padahal udah dipindahin nih. Kita nih, saya bukan buang kucing ya. Saya mindahin kucing nih, saya nangkep kucing sama abang saya tuh. Saya pindahin tuh ke supermarket Naga apa ke Pondok Gede gitu ya. Besokannya ada yang buang kucing pakai motor dalam kardus gitu di belakang rumah saya. Ya Allah, ini apa karma gitu ya. Jadi emang ya Allah nggak bisa habis kucing di rumah saya gitu. Nah Babarubi anti banget yang namanya kucing. Apalagi habis masakan kita nggak ditutup. Waduh, nggak bakalan dia makan. Babarubi nggak bakal mau makan kalau masakan nggak ditutup nih, habis masak nggak ditutup gitu, nggak bakal mau makan. Apalagi kucing lewat dong gitu sekelebatan, nggak mau makan teman-teman. Itu Babarubi tuh begitu. Pernah ya saya habis masak gitu, terus nggak ditutup, nggak jadi makan dia. Karena kucing lewat aja gitu ya, kucing lewat, kata dia takut bulunya tuh terbang ke makanan gitu. Jadi tuh dia udah ilfil sama makanan yang dilewatin kucing. Jadi di Saudi itu teman-teman ada cerita nih, satu panci gitu, nasi kapsa gitu, terus cuman dimakan gitu, dimakan sama kucing gitu, cuman begini doang. Itu padahal baskomnya gede gitu ya, ini kata Babarubi. Itu dibuang, nggak dimakan.
Lah kalau kita kan sayang ya, maksudnya kita mah pisahin aja gitu ya, yang istilahnya nggak apa-apa lah kita pisahin rada banyakan yang bekas mulut kucing itu, terus sisanya yang masih jauh-jauh yang nggak kena mulut kucing kita makan kan ya. Orang Saudi mah enggak teman-teman, kata dia mah udah terkontaminasi semuanya itu. Parah banget kan, aduh ya Allah, orang Saudi ngapa steril amat gitu. Kalau kita kan ya vitamin dah gitu kan. Tapi itulah udah kebiasaan dia, udah kebiasaannya Baba Ruby begitu, orang Saudi ya gitu. Jadi makan makanan ya emang kudu ditutup, habis makan kudu ditutup gitu. Ya itulah, itulah. Aduh saya nggak berhenti tawa deh, aduh. Oh jadi pegel saya. Jadi itu ketawa dah kalau ngomongin hal-hal yang bikin dia shock gitu. Nah lanjut kultur shock Baba Ruby yang keenam, yaitu rujak. Kenapa rujak teman-teman? Nah jadi yang kita sama-sama kita tahu, kita kan makan rujak ya pakai sambal. Kalau nggak pakai sambal ya makanan bukan rujak namanya kan. Nah jadi lagi di rumah juga nih, di rumahnya saya juga banyak banget kan tukang-tukang lewat. Nah lewatlah tuh tukang rujak, teng 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 gitu kan. Tukang rujak, bang beli. Itu jual apa? Kata TSB. Kata Baba Ruby tuh, jual apa itu? Rujak. Oh rujak. Datanglah ke depan rumah saya gitu. Saya kalau manggil tukang-tukangan itu kudu di depan pintu rumah saya banget gitu, biar supaya deket gitu kan sama tukangnya. Bukan ya, pokoknya biar enak aja gitu. Akhirnya udah tuh, bang rujak ya campur 10.000 gitu saya bilang kan. Udah tuh, terus Baba Ruby ngeliatin aja gitu ya. Kok buah-buahannya dipotong-potong, kata dia gitu kan. Dia bisa kan makan begitu aja kan, makan paya, makan nanas ya dipotong biasa gitu. Tapi kalau rujak kan dipotong kecil-kecil kan gitu. Dia ngeliatin aja tuh Baba Ruby, ya ngangguk-ngangguk. Setelah itu terus dipakein garam gitu kan. Dalam hatinya Baba Ruby, kok dipakein garam gitu ya. Udah tuh dia diem aja tuh. Terus habis itu dituangin sambal gitu ya kan. Lah itu apa kata Baba Ruby? Sambal kata saya gitu. Sambal, dia paham sambal. Sambal, cabe, fil-fil kata dia. Iya fil-fil. Lah kok makan buah pakai sambal? Iya, ini namanya rujak. Rujak itu buah, makanya pakai sambal, itu enak banget kata saya gitu ya. Cobain. Enggak. Masa aneh banget, buah makan pakai sambal kata dia gitu. Udah gitu pakai garam lagi kata dia. Lah, emang begini kita di sini makan rujak pakai sambal. Kalau nggak pakai sambal nggak enak, bukan rujak namanya, ya makan buah aja itu namanya gitu. Udah tuh, jadi dia saat itu cuman ngambil semangka, melon, nanas. Sambil dia makan, sambil dia ngeliatin kita makan juga gitu. Saya, empok-empok saya gitu kan, sambil makan. Dalam hati dia gini kali ya, aneh banget ya orang Indonesia gitu. Makan buah pakai sambal, dia sambil makan gitu, sambil makan semangkanya. Aduh, kita mah ya bodo amat, kita mah emang demen kan, rujak enak banget, seger siang-siang gitu. Jadi itulah kultur shocknya Baba Ruby. Nah, jadi lanjut kultur shock Baba Ruby yang ke-7, yaitu tukang minta-minta. Aduh, saya ketawa jadi flashback gitu, saya jadi inget saat-saat itu gitu. Kenapa tukang minta-minta teman-teman? Nah sedikit cerita ya, saya tuh suka banget jajan di Sarinah, di Sabang gitu ya. Itu kan banyak banget tukang minta-mintanya kan. Aduh, kita misalnya nih, kita ke stand nasi goreng gitu, parkir di nasi goreng dong gitu. Kita parkir di nasi goreng, itu tukang minta-minta, misi om, misi mbak, misi tante gitu ya. Lagi makan kan, itu Baba Ruby ya Allah gedek banget dah kalau dia lagi makan itu diganggu gitu. Emang orang Saudi begitu, sampai sekarang Baba Ruby begitu. Oh dia tuh harus khusyuk gitu, kalau makan tuh makan nggak diganggu-ganggu gitu. Lah kita makan di Sabang, setiap detiknya ada tukang minta-minta. Tukang minta-minta kan biasanya ngeliat tuh dari jauh, tukang minta-minta itu dikasih nggak tuh sama itu. Nah tukang minta-minta yang lagi ngeliatin, nyamperin kita lagi. Begitu juga selanjutnya, nyamperin lagi gitu kan, tahu kita kasih gitu kan. Udah tuh, apalagi lagi makan pakai tangan, kita gimana ngambil duitnya kan? Tukang minta-minta. Itu Baba Ruby kesel banget kalau makan tuh, kesel. Makanya tuh Baba Ruby nggak suka banget kalau makan di luar gitu. Jadi Baba Ruby sebenarnya nggak suka banget kalau diajak makan ke tempat-tempat yang rame gitu, yang di kaki lima gitu. Karena kan saya suka banget teman-teman makan tuh di kaki lima. Saya tuh nggak demen makan di restoran gitu yang tertutup, yang ya bukannya mahal ya, bisa kita makan di situ. Cuman kayaknya jauhnya tuh kurang enak gitu, kayak enak di kaki lima dah gitu. Malah lebih enak menurut saya mah makanannya di kaki lima gitu ya. Jadi itu tukang minta-minta gitu. Udah gitu kalau lagi macet kan, kalau lagi macet tukang minta-minta tuh datang tuh. Misi om, ngetok kaca, misi om. Baba Ruby buka kaca gitu ya, dikasih deh tuh. Udah gitu
lampu merah lagi, misi Om. Ya Allah, kata Bapak Ruby, ya Allah, emang dia kagak kerja apa di sini? Emang pemerintahan lu kagak ada yang apa sih namanya yang ngurusin tukang minta-minta, apa yang benahin tukang minta-minta gitu ya. Terus saya jawab, udah dibersihin sebenarnya tukang minta-minta gitu ya. Nggak boleh tukang minta-minta gitu berkeliaran gitu. Udah diurusin sama pemerintah. Cuman Tuman gitu, Tuman tukang minta-minta balik lagi gitu. Nggak mau kerja, emang maunya minta doang gitu ya. Tuman bilang gitu. Saya ajarin aja tuh, Tuman gitu. Jadi Bapak Ruby nih kalau ngeliat tukang minta-minta nih, minta Bu, minta Om, minta Mister gitu ya. Bapak Ruby cuma bilang, Tuman, kerja ya, kerja, Tuman gitu. Apalagi tukang minta-minta yang baru kita kasih di tempat yang sebelumnya gitu. Kita kan makan di tempat sebelumnya. Nah, kita makan di tempat yang lain, itu dia lagi tukang minta-mintanya. Misi Om, lah ini kan tukang minta-minta yang tadi, kata Bapak Ruby kan. Saya cuma tawa doang gitu ya. Kadang dikasih sama dia 5.000, 10.000 gitu. Kadang kalau lagi nggak ada duit ya ada 2.000 ya kita kasih gitu. Yang penting dia pergi aja udah gitu. Aduh, jadi itulah lagi-lagi culture shock ya Bapak Ruby teman-teman gitu.